Hachi-pachi. Otigami. Lagi-lagi rekaman malam dan uploadnya pasti bakal telat lagi. Udah oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasadi 412. Kesekian kali aku harus record harus upload telat, jadi mohon maaf ya. Di belakangan ini aku bener-bener kayak sulit banget nemuin niat buat rekaman lebih awal, jadi aku mesti uploadnya pasti mepet-mepet episode baru ya tayang. Tapi ya sudah aku mulai ya, karena ini episode 7 ya, episode Kamar Tergabung ini bener-bener sukses bikin aku ngakak hampir sepanjang nonton episodenya. Jadi aku langsung mulai aja, bahasa singkat dari Kamar Tergabung episode ke-7. Dan kenapa aku bilang episode 7 ini bisa dibilang bener-bener sukses bikin aku ngakak terpingkal-pingkal, karena awalnya aja udah, awal episode aja itu udah bikin ngakak loh beneran. Jadi kan awal episode kan ada bagian dimana si Soma sama si Hanto dalam wujud radarnya masing-masing ketemu dan bercakap-cakap kan. Di situ kayak gimana ya, kayak ada dua POV gitu loh. POV-nya mereka sebagai rider yang notabene ngomongnya cool banget, dengan cool banget dan juga kayak berwibawa banget. Dan juga inner self-nya mereka masing-masing notabene itu ngelawak gitu. si Hanto yang inner self-nya panik sendiri sama masang muka konyolnya dia gara-gara dia takut ketahuan. Takut ketahuannya karena ini dia takut ketahuan kalau dia itu nyolong Gochizo-nya si Soma kan. Terus si Soma juga notabene juga masang muka panik juga karena dia takut identitasnya dia sebagai Granny itu, dan juga Granny itu keluarga Thomas ketahuan. Jadi ini kayak bener-bener kayak miliknya mereka itu bener-bener kayak lucu aja gue aja. Kayak di luarnya itu mereka kayak cool, kalem gitu, tapi dalam hati itu mereka panik sendiri. Aduh, itu sumpah lucu sih aku. Jadi aku sepanjang nonton bener-bener kalau dia kan ini bisa dibilang kan di episode 7 ini si Soma sama si Hanto bisa dibilang kan interaksinya sampai 2 kali kan, dan mereka interaksinya juga lama gitu. Dan dari 2 interaksi mereka, entah dalam wujud rider ataupun dalam wujud manusia, sama-sama kocak anjir. Ini kocaknya bukan dalam konotasi negatif ya, bener kocaknya bener-bener ini momen komedi banget sih jujur aja. Apalagi pas momen di mana si Hanto itu kan dia dipanggil sama si Gabu itu dengan sebutan cokoletogul ya, kayak siapa panggil coklat kan. Nah, si Handonya kan kayak mikir ini kayak dia itu kayak geli gitu dipanggilkan coklat. Dia sampai berpikir keras ini. Enaknya ini aku nyebut nama aku tuh apa ya? Aku juga dia kan nggak mau nyebut dia pakai nama aslinya, tapi dia juga bingung harus nyari nama yang pas buat wujud radarnya dia apa. Dan spontan aja dia ngomong namanya Valen. Ujung-ujungnya juga namanya apa? Gak jauh dari nama coklat. Itu yang bikin lucu. Ya wajar, Valen kan dari kata Valentine kan ya. Valentine sendiri kan juga identik sama coklat. Ya gak beda jauh dengan namanya si kamera ternyata namanya coklat. Terus juga si Soma juga sama. Dia gak mau ngasih tahu namanya, tapi dia kan mesti nyebut dia dengan nama Aka Gabu karena Gabu merah. Tapi dia sama-sama Soma lebih dipersimpel aja namanya, jadi nama kata merahnya dihilangin jadi Gabu aja. Jadi ya udah terjawab nama kamera sorry kesel aku. Jadi terjawab asal namanya mereka itu dari mana? Ya dari percakapan kocak ini ternyata. Aduh agak lucu sih jujur aku lihat bagian ini. Terus juga ada bagian di mana kan mereka kayak kayak saling menduga-duga satu sama lain kan, di mana si Hanto itu ngira si Soma atau si Valen itu ngira si Gabu itu adalah manusia yang dieksperimen dengan organ Granny itu kayak dia. Terus dikasih Soma itu ngira si Gabu itu ngira si Valen itu adalah Granny itu yang dimodifikasi kayak dia juga gitu. Jadi kayak saling menduga-duga tapi juga ya kayak ketuker gitu loh. Karena kenyataannya si Gabu itu kan adalah Granny itu yang dimodifikasi, sementara Valen ini adalah manusia yang ditanamkan organ Granny itu biar dia bisa di Kamen Rider. Jadi kayak saling ketukar gitu tuh. Praduganya mereka itu saling ketukar, itu agak lucu sih jujur aja. Jadi ya memang, tapi menurutku bagus sih karena ini bisa dibilang kayak interaksi antara Main Rider sama Second Rider bener-bener bisa dibilang kayak unik sekaligus kocak gitu. Jadi ya mungkin dengan cara ini ya bisa dibilang mereka berdua itu gimana ya, kan aku di bahasan kemarin kan aku bilang kayak ini pasti bakal ada rivalitasnya gitu antara si Gabu sama si Valen, tapi kayaknya nggak akan terlalu intens banget ya. Mungkin interaksinya mereka mungkin memang agak sedikit ada rivalitasnya dikit, tapi lebih ke unsur kocaknya sih mungkin bakal lebih dipertekankan di sini. Ini sumpah, apalagi jika si aktornya human hostnya itu human formnya si Valen itu si
hantu kan jika memang sejak awal muncul kan dia juga sering banget masa muka kocak kan ya. Jadi ya cocok di sini memang kalau mau diarahkan ke hubungannya Narabeni lebih ke komedi gitu ya. Cocok aja mereka menurutku. Dan dia juga fokusnya sih kalau di episode ini bisa dibilang fokusnya lebih ke apa ya? Kayak lebih imbang ya kayak. Tapi menurutku kalau dari segi cerita ini aku bakal fokus ke coba bahas ke bagian fokusnya kemana ya? Menurutku sih lebih ke Amane nggak sih? Ke Sachika Amane sih lebih fokusnya kan. Di sini kan diceritakan kalau si Sachika sama si Soma itu dapat pekerjaan baru kan, dapat panggilan tugas baru lah. Di mana yang bisa dibilang mereka tuh suruh bantu pekerjaan rumah dari seseorang yang nggak lain itu adalah tantenya si Amane. Jadi kayak si tantenya Amane kan punya rumah yang bener-bener gede banget kan, udah kayak villa banget saking gedenya. Dimana di rumahnya ini dia kayak pembantu dan juga ART atau asisten rumah tangga itu pada mudik semua, jadi memang nggak ada yang bantu. Jadi makanya akhirnya si tantanya Amane nelpon keponakannya buat minta tolong diurusin semua pekerjaan rumahnya gitu. Jadi kayak biar ada yang bantu lah bisa di sana. Dan siapa kota mereka semua juga ikut kan. Jadi ya benar-benar semua itu pekerjaan mulai dari bersih rumah, terus juga nyabut rumput di halaman belakang rumah, terus masak segala macam. Ini benar-benar mereka yang ngerjain. Meskipun ya ada satu momen yang agak sedikit konyol sih, di mana Soma itu dibandingkan bantu malah lebih banyak ngerusuhnya sih. Mulai dari pas bersih patung-patungnya malah kepukul sampai ngaceng dan pecah gara-gara Soma mukulnya kebanderan. Terus juga pas dia nyabut rumput malah nyenggol pohonnya malah roboh. Terus waktu mau masak di dapur dia malah mecahin telurnya kebanyakan dan akhirnya malah telurnya banyak mubazir. Jadi malah Soma lebih banyak ngerusuhnya sih. Jadi sampai akhirnya sama si Amane kan dibilang Soma suruh berhenti aja daripada tambah parah. Ini agak lucu sih. Dan dia juga di rumah tantanya si Amane kan diperlihatkan kalau ternyata ya meskipun nggak ada pembantu dan airnya segala macamnya kan ternyata di rumah itu masih ada orang lain kan, karena ternyata si neneknya Amane ini bukan nenek ya, tantanya Amane itu kayak menyewakan sebagian satu ruangan di rumahnya dia buat jadi kayak semacam studio seni gitu ya, studio seni rupa lah di sana. Dimana di situ ada dua orang seniman ya, namanya Suegutsu sama Egawa Suegutsu apa namanya lupa. Pokoknya namanya Egawa sih, Egawa. Ada satu cowok satu cewek ya. Yang cowok namanya Egawa, satunya yang cewek itu namanya Tamaki. Jadi mereka itu kayak semacam seniman pemula lah Narabeni itu. Mereka itu menyewa satu bagian rumah yang Narabeni itu studio itu tepat di satu ruangan di rumah tantanya Amane, memang sengaja disewakan buat mereka. Tapi meski ya mereka seniman tapi beda spesialisnya ya. Kalau si Tamaki kan kayak lebih ke pemahat patung, sementara si Egawa itu lebih ke pelukis. Nah, di sini kenapa aku bilang episode ini seperti kayak lebih fokusnya lebih sedikit condong ke Amane? Karena di sini jujur ya, menurutku pribadi sepanjang aku nonton episode ini, sikapnya Amane jujur menurutku pribadi ya, sikapnya agak annoying sih. Jadi kayak dia tuh kayak gini ya, nggak bisa jaga omongan, dan dia kayak ngomongnya asal ceplos aja gitu, kayak sompral dan asal ceplos aja. Dimana dia tiba-tiba kayak sedikit nyindir soal mereka Narabeni, mereka berdua si Amane si Tamaki sama Egawa yang dibilang seniman pemula, terus juga disama-samain kayak orang yang upload seni di Patreon. Ini kalau yang tahu-tahu aja ya Patreon itu apa ya, aku nggak mau jelasin karena ini menurutku agak sedikit gimana ya, agak sedikit nyeleneh, jadi aku nggak mau nyebutin Patreon itu kayak gimana. Kalau mau ya searching aja, tapi saranku mending jangan search Patreon itu apaan. Jadi kayak gimana ya, sepanjang saya benar-benar kayak Amane itu kayak ngomong itu asal ceplos aja gitu loh. Yang Narabeni juga sikapnya Amane ini juga secara tidak langsung bikin si salah dari keduanya itu si Egawa itu kayak terganggu gitu loh. Karena ya gimana ya, ya maksudnya Amane sih mungkin ya baik ya, tujuannya dia maksudnya ya buat kayak mencarikan suasana aja biar tegang, maksudnya kayak bercanda gitu. Cuma ya kekurangannya tuh dia kayak ngomongnya asal nyablak aja dia itu, yang menurutku agak annoying di sini jujur aja. Dimana kayak ya gimana ya, gini ya, coba kayak di posisi dimana kayak ini seorang seniman pemula, karya yang kayak buat itu benar-benar masih karya yang belum terkenal banget, tiba-tiba ada orang random dari mana kayak ngebercandain karya buatan kalian,
yang bisa dilihat dengan omongan bisa dibilang kayak asalnya blak aja. Emosi nggak kalian? Kalau aku sih pribadi kayak gitu ya, karena gimana aku kenapa emosi? Simpelnya kata ada pengalaman pribadi. Udah gitu aja sih. Makanya aku ngerti kenapa kok si Ega ini sampai bener-bener kayak gak nyaman sama sikapnya Amane, karena ya menurutku sikap Amane di sini bener-bener mengganggu sih. Sorry itu sih ya, meskipun dia ini memang satu hero yang menarik di Gabu kali ini di tahun ini ya untuk di seri Kamen Rider. Dia di episode ini bisa dibilang dia agak annoying sih penggambarannya. Terus juga lanjut lagi ke bagian dimana si Amane kan akhirnya kan ya dia si Soma juga akhirnya disuruh pas sudah sampai di toko ya. Si Soma itu kan disuruh buat jaga toko aja biar nggak usah ikut Amane, karena takutnya kan Amane ngiranya Soma bakal ngerusuh lagi gitu. Makanya ada si Soma disuruh jaga toko aja dengan apa namanya alasannya buat bersih toko lah. Ya jadi si Soma ini benar-benar jaga toko aja, tapi juga sembari nunggu ya misalnya kan sembari nunggu para Gojizo-nya yang patroli buat ngasih kabar kan. Di mana dia jelas di waktu bersama si Soma juga balik lagi ke tempatnya si Paman Dente. Ya itu kan kayak kayak ngasih cemilan sama sekaligus juga, karena memang Gojizo satu Gojizo atau si Soma si Popingami kalau saya salah satu Popingami Gojizo si Soma itu kayak ngasih tahu kalau si Paman Dente udah lagi manggil dia. Makanya kan saya kebetulan si Paman Dente-nya juga memang mau didatangi sama Soma, itu didatangi juga sama dia. Dan ternyata di sini kenapa kok si Paman Dente itu manggil si Soma? Karena dia baru aja menciptakan satu item baru buat si Soma. Dan ini itemnya cukup unik ya. Namanya kalau nggak salah Gabufon ya nama itemnya. Yang namanya ini ya itemnya sebenarnya kayak HP sih ya. Kayak HP khusus yang memang dibuat sama si Paman Dente. Dengan fitur yang sama kayak HP manusia aja. Tapi dia punya satu fitur khusus. Di mana dia di HP-nya itu kan ada kayak semacam slot kotak di bagian atasnya kan. Ya di bagian atasnya kalau bisa dipasang dengan Gojizo tertentu, nah si Gojizo ini bakal langsung menampilkan apa yang sudah dia lihat. Jadi kayak misalnya ada Gojizo ini lagi patroli gitu ya. Nah hasil penglihatan dari Gojizo ini kalau dipasang di Gabufon itu si Soma bakal bisa tahu si Gojizo ini lihat apa aja. Di mana di sini dipasang kebetulan si Gojizo yang dipasang ini adalah Gojizo yang tiba-tiba kayak melihat langsung debut pertarungannya Kamen Rider Valen. Jadi benar-benar bisa dilihat di Gabufonnya ini. Cuma aku pribadi sih masih ya itemnya unik sih, cuma sampai sekarang ya aku belum dengar sih info soal DX-nya nih. Kalau dari bentuknya aku yakin ini pasti bakal dirilis DX-nya sih, cuma kok nggak ada info sama sekali. Sampai sekarang aku masih nunggu loh. Bener-bener belum ada info sama sekali dari pihak Bandai mereka bakal ngerilis Gabufon dalam bentuk DX atau enggak, atau minimal kayak tanggal rilisnya kapan masih belum di-reveal loh, sampai sekarang belum di-reveal. Mungkin sepertinya ya mungkin ada fitur-fitur tertentu atau mungkin kayak item-item tertentu jadi pelengkapnya si Gabufon ini yang mungkin bakal dimunculkan nanti di episode kedepannya. Baru setelah itu DX-nya bakal diumumkan rilisnya kapan. Mungkin gitu sih. Dan di sini juga pas lihat video pas lihat hasil rekaman pertarungannya Kamen Rider Valen ya, si Soma kan bilang ke si Paman Dente kalau ini bukan dia kan, dia ini adalah orang lain notabene namanya Valen. Nah si Paman Dente juga bingung loh, ternyata ada orang lain yang notabene juga punya kemampuan buat memodifikasi orang gitu loh jadi Kamen Rider. Jadi kayak Paman Dente juga bingung loh, ini ternyata bukan Soma, terus ini siapa gitu. Dan di sisi lain ini anjir bridging aja. Di sisi lain hal yang kurang lebih sama juga terjadi di kubunya si Hanto. Kubunya Hanto sama Kenzo Suga. Dimana kan di kubunya mereka itu si Kenzo Suga lagi meriksa tubuhnya si Hanto kan. Yang setelah Hanto dipasang organ granito dan ternyata juga hasil pemeriksaannya positif ya. Si Hanto sudah bisa beradaptasi sama organ granito yang ditanamkan ke tubuhnya dia. Dan jika di saat bersamaan si Kenzo Suga ngasih ngasih 4 Chokodon Gojizo ya notabene buat si Hanto buat dipakai buat jadi Kamen Rider aja kan. Notabene kan ya ini namanya Gojizo yang baru didapat sama si Hanto sama si Kenzo Suga hasil nyolong dari si Soma kan. Dan si Hanto juga disuruh buat pakai ini secara bijak karena kan jumlahnya terbatas. Karena ya gimana kan nggak bisa ngasihkan Gojizo sendiri kan. Gojizo-nya benar-benar harus menggunakan si Soma dulu, jadi ya harus dipakai hemat-hemat ini si Gojizo-nya biar gak cepat habis. Dan sini kan jika si Hanto kan ngomong perihal
tanya sebenarnya tanya sih, ada nggak orang lain selain Keisusuga yang juga meneliti soal Granyoto? Dan dengan santai sih Keisusuga bilang mungkin aja ada, tapi ya dia nggak tahu secara pasti. Tapi ya mikirnya ya kayak mikir orang umum aja sih. Dia mikir kayak oh mungkin di luar sana juga mungkin ada orang notabene nyelidik hal yang sama kayak dia, cuma ya nggak tahu aja, mungkin kurang tahu aja sih secara pastinya. Ya kalau dia kayak gitu juga. Dan juga si Hando kan nyeritain juga soal dugaan ada orang lainnya juga meneliti soal Granyoto itu benar-benar semua detailnya sama kayak ya kayak Soma nyeritakan soal Valen ke si Paman Dende aja sih. Ya kalau kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Oh sama ini sih, sama soal aku nyebrang dikit ke kuburan agonisnya di mana si di mana si kembar yaitu si apa Sita sama Jip itu kan bisa dibilang pindah markas kan, karena kenapa mereka pindah kayak markasnya pindah-pindah, katanya sih biar mereka itu nggak dilabrak terus sama si gabung merah. Jadi kayak semua markasnya mereka tempat mereka milah hasil apa human press yang mereka dapatkan benar-benar semuanya udah ketahuan sama si Soma kan. Jadi ya mereka itu sering berpindah-pindah tempat biar notabene pergerakan mereka itu nggak ketahuan gitu. Dan di sini juga muncul akhirnya satu karakter dari keluarga Stomat yang bisa dibilang juga satu big bossnya juga, yaitu si Grota Stomat, si kakak kedua yang bisa dia kayak apa ya, kayak ngasih teguran atau ngelabrak ke mereka berdua. Notabene kan juga ditegur karena namanya kayak apa ya, pendistribusian human price yang ada selama ini belakangan ini kan kayak bisa dibilang menurun banget kan di Stoma Corporation. Jadi kayak para manusia notabene dibaca human price ini benar-benar kayak makin kesini kok makin dikit gitu jumlah yang didistribusikan ke pabriknya. Makanya sama si Grota akhirnya dicek langsung, ditanyai sama mereka berdua ini kok sampai pendistribusian manusia kok makin kesini makin turun, ditanyai kayak bener-bener diintimidasi banget sampai si kembarnya bahkan takut mau jawab gimana. Jadi mereka bohong kan, mereka bohong kalau bilang ada satu pekerjaannya mereka notabene kerjanya nggak becus. Dan akhirnya sama si Grota kayak diiyain aja, terus sama si Grota ditinggal gitu kan. Jadi kayak wah ini bener-bener kayak Grota Stomat sih bisa dibilang kayak gimana, intimidatif banget, bahkan bisa dia lebih keras lah ya, benar-benar lebih keras daripada si Ranggo. Kalau Ranggo kan lebih kayak tegas tapi masih ada wibawanya kan. Nah kalau si Grota ini si kakak kedua alias adik pertamanya si Ranggo ini benar-benar kayak tegas, keras, ini benar-benar kayak ngasih intimidasi gitu. Jadi kayak siapapun yang diajak ngomong sama dia itu kayak otomatis kayak merasa tertekan gitu, terutama si kembar ini. Ya ini menarik sih karena memang bisa dibilang kan kayak masing-masing anggota Stoma Family kan punya keunikan sendiri kan. Bahkan ini juga termasuk si Nier Stomat ya, notabene kan juga di sini diperlihatkan kalau dia tuh lagi kayak memodifikasi salah satu Granyoto pekerja yang datang ke dia. Jadi kayak ada satu Granyoto pekerja yang dimodifikasi di sini, di mana Granyoto pekerja ini ternyata adalah orang yang notabene adalah pelaku yang ini yang kalau nggak salah kan ini singkatnya kan ada bagian tanda. Jadi ya ini kan singkatnya kan setelah sehari setelahnya kan si Amane balik lagi ke rumah tantanya kan. Dan ternyata di rumah tantanya itu si senimannya namanya Tamaki yang cewek itu kan udah nggak ada di sana kan. Jadi ya ternyata kan sehari sebelumnya itu ada satu orang yang katanya dia, aku lupa namanya siapa ya, orang ini yang gabungan adalah si Granyoto yang datang yang dimodifikasi sama si Nier sebelumnya. Dia itu menyamar sebagai kayak pemilik galeri seni sih kalau salah ya. Notabene kayak dia itu kayak mau ngerekrut si Tamaki buat jadi senimannya dia, yang nanti hasil pamerannya bakal dipamerkan di Paris katanya, di pameran seni di Paris katanya sih gitu. Makanya si Tamaki udah gak ada di situ kan. Ya notabene kan juga dan juga ternyata ya ada si kejadian ini juga di rumah itu cuma tinggal si Egawa doang ya, notabene masih ada di sana, yang bahkan kayak makin kesini dia kayak karena makin kayak gimana ya, si Amane kan datang buat ngasih makanan ke si Egawa kan ya, sambil kayak ngasih ya kayak bicara kayak ngajak ngobrol buat nyari suasana gitu ya. Cuma ya sekali lagi omongannya si Amane lagi-lagi
lagi-lagi kayak asalnya black aja, bahkan sampai di titik di mana si Aman itu disiram pakai cat loh, pakai cat seember. Karena ya gimana ya, semakin dibiarnya kayak si Amannya ngomongnya kayak makin asal ceplos gitu loh ya, makanya akhirnya di sini benar-benar udah muncak banget kan emosinya si Eka, makanya ada si Amannya disiram pakai cat seember. Ya awalnya kan si Amannya kan juga marah karena dia kok tiba-tiba dia disiram, tapi kayak dia langsung, tapi nggak berapa dia langsung diem gitu, kayak dia kayak nyadar kalau dia itu salah gitu, makanya dia langsung diem. Dan ini juga menarik sih karena sepertinya nih memang jadi developmentnya benar-benar ke dia gitu kan di episode ini. Dan aku coba melipir lagi ke bagian si Garanto tadi ya, dimana kan singkatnya kan si Soma itu ini apa namanya, singkatnya sih setelah bagian di mana si Soma kan sempet didatangi sama si Hantu kan, dimana Hantu itu kayak mau ya nyari informasi soal Granito ke si toko Happy Pare kan, ke si Amane sih, tapi kan Amane lagi gak ada di rumah, si Soma yang yang melayani. Dan yang aku bilang kayak tadi, ada kayak kejadian konyol antara mereka berdua, di mana kayak mereka itu kayak panik sendiri, kayak inner self-nya mereka panik sendiri. Terus juga ada momen mereka kayak momen konyol aku bilang di awal bahasan tadi lah. Dan tepat saat itu kan ada satu Kojizo yang datang ke Soma bilang kalau ada Granito yang beraksi kan. Nah, Granito ya si pemilik galeri seni yang tadi, yang ternyata si Tamaki diubah jadi human press sama si Granito ini. Dan singkatnya udah si Soma ngelabrak dia, dan juga benar-benar dengan bermodalkan bukti rekaman yang diperlihatkan langsung pakai gabungannya Soma, udah si Grandonya gak bisa apa-apa lagi, dia udah ketahuan di sini. Akhirnya terjadi pertarungan antara si Soma dan juga si Grando yang pemilik galeri seni ini. Dan itu juga di pertarungannya bisa dibilang ya si Soma cukup kewalahan lah ya, karena dia kan si Grando ini punya kemampuan spesialis nembak jarak jauh kan, dimana si Soma ini pakai poping gami yang spesialis jarak dekat, kewalahan di sini. Nah pas dari kewalahan tiba-tiba ada satu momen yang cukup lucu ya, dimana si Choco dan Kojizo yang Kojizo warna merah itu tiba-tiba kayak maksa masuk ke beatnya si Soma, si Popingami ditendang keluar langsung mayang ke surga si Popingaminya. Jadi dan akhirnya sih ya, karena si Kojizo nya maksa masuk, ya udah si Soma akhirnya nyoba berubah jadi form baru di ini. Karena ada form baru yang muncul di episode ini, yaitu si Kame tergabung Choco dan Form. Dan ya memang dari segi form yang menurutku menarik ya, karena kan memang temanya kan dia cowboy dan juga coklat. Jadi ya cukup unik sih dari segi temanya kan. Apalagi jika menurutku dari segi formnya aku kan sempat udah bahas soal formnya pas di video toko update kan, pas aku bahas soal semua formnya gabung. Di situ kan aku bilang memang form ini menurutku satu form favorit karena memang desainnya unik gitu, karena ini kayak jubah cowboynya yang kayak lelen coklat, terbaca lelen coklat, terus juga pistolnya dari coklat, batangan yang kayak digigit, dirobek dan digigit, itu unik sih. Meskipun ya secara ya ada satu hal yang aku bikin agak ilfeel sih. Ini aku minta maaf dulu ya bagi yang nonton ini sambil makan. Tapi pas bagian si Soma itu nembakin si Cokodon dan gannya dia ke buat adu tembak sama si Granitonya ini, itu kan ada bagian di mana pelurunya itu bener-bener pelurunya tembakan peluru coklat kan, dan coklatnya kayak pecah, kayak muncrat ke tembok gitu. Dan itu sorry to say ya, bentuk hasil muncalannya kayak mencret gak sih, kayak hasil mencret gak sih. Sumpah agak geli sih aku, tapi ya nanti aku ngerti itu coklat sih, cuma kayak tampilannya kok agak bikin ilfeel gitu. Tapi ya udah sih gitu aja. Tapi dari segi singkatnya sih, kalau dari segi battle-nya menurutku seru ya, karena kan mereka kayak saling adu tembak sambil lari, itu menurutku menarik sih, keren sih menurutku di battle itu. Dan akhirnya si Grandonya di finishing sama si Soma dengan kayak dibuat jadi dibungkus dalam kayak bungkusan coklat yang gede, aku lupa namanya apa sih, aku tampil di dia kalau aku ingat ya. Dan itu ditembak sama-sama dari atas, udah Grandonya kalah. Dan di sisi lain si Hanto juga kebetulan datang ke tempat ke galeri seni yang sama, gak pakai basa-basi langsung dilabrak sama si Grota dong. Jadi kayak si Handonya kayak masih nyoba bersikap ramah buat tanya-tanya gitu, kayak tanya ala jurnalis gitu lah, gak pakai basa-basi. Si Grotanya ini, Handonya tanya baik-baik sama si Grota langsung ditendang loh mukanya si Hanto, langsung ngacung dia gara-gara rendang.
Jadi ya akhirnya si Hanto nyadar kalau si orang yang di depannya dia ini ternyata ada Granito yang menyamar. Dan dia akhirnya tahu kenapa kok dia itu nyari Granito kok susah banget. Dia baru tahu di sini kalau ternyata para Granito ini bisa menyamar jadi manusia. Dan udah sih terjadilah awal mula dari pertarungan antara Commander Valen lawan si Grotastomatz. Dan juga sekaligus memperlihatkan Henshin sekuensinya si Commander Valen yang lebih proper lah bisa dibandingkan episode sebelumnya yang sebenarnya kayak si Hanto kayak lagi sakit-sakitan di pasar Henshin kan. Nah ini Henshinnya lebih proper dan ternyata kayak perubahannya juga boleh ya kan si Valen Busternya kan kondisi udah buka gini kan. Kalau di di demonstrasi di X-nya kan dibukanya kayak kerikih banget kan. Nah ternyata si Hanto itu kayak gini kayak bagian tuasnya itu didorong ke depan gini, didorong ke depan kanan kiri gini, jadi kayak bener-bener langsung tutup gitu. Nah kalinya kayak gitu ya, unik sih hasil sekuensinya. Tapi ya sayangnya pertarungannya antara Commander Valen sama Grota baru bisa dilihat di minggu depan. Gila, langsung di-cut di bagian itu loh. Jadi ya untuk preview episode berikutnya sih total ada sekitar mungkin ada 3 hal ya bakal jadi pembahasan utama. Yang pertama ya soal kelanjutan pertarungan antara Commander Valen sama Grotastomatz, lalu juga kelanjutan dari development karakternya Amane, dan ketiga ini yang menurutku jadi hal yang utamanya yaitu ada team up antara Gabu sama Valen, tepatnya Commander Gabu Choco dan Foam dan juga Commander Valen Choco dan Foam, duo coklat bakal duet. Ini bakal menarik sih, dua rider dengan tema Foam yang sama dan juga spesialis serangan yang sama yaitu menggunakan pistol, bakal duet di sini. Ini menarik sih. Gimana ya? Apalagi ya? Udah itu aja sih kayaknya untuk bahasan singkatnya. Gue juga biasa mau bahas apa lagi karena ya jujur episode ini bisa dibilang lebih santai ya. Jadi lebih santai ya. Memang ada beberapa hal yang juga dikuak di sini. Tapi pembawaannya lebih santai karena memang mungkin momen chill sejenak setelah kemarin kan bisa dibilang kan intens banget kan untuk debutnya si Commander Valen. Jadi ya untuk Commander Gabu episode 7 ini bisa dibilang lebih kayak chill sejenak lah. Tapi juga tetap dibumbu dengan beberapa hal yang menghibur kayak ya ini kayak percakapannya sama Hanto yang kocak dan juga sukses mengocok perut dan segala macam. Jadi kayak benar-benar ya ini masih enjoy buat dinikmati lah. Jadi ya tunggu aja episode berikutnya soal debut dari duet dua coklat yaitu Gabu Choco dan Foam dan juga Valen Choco dan Foam. Ya udah gitu aja kali ya. Jadi ya mungkin sekian dulu aja bahasan kali ini. Like dan share video kalian kalau suka video ini. Ini dari kemarin video ini benar-benar panjang banget, udah habis setengah jam. Dan subscribe jika kalian suka video ke channel ini. Kalau kalian ada tambahan yang ada tambahan dan juga mungkin ada yang mau dikoreksi dari omonganku bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau ngasih dukungan tambahan bisa klik link sore di bawah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tuhan 1412.